Pemerintah Kabupaten Gianyar secara resmi menutup kampung Rusia yang kita bisa lihat videonya yang sangat banyak beredar beberapa hari ini, yang biasa juga disebut dengan Kampung Parki, merupakan salah satu kawasan wisata yang banyak sekali dihuni oleh orang-orang berasal dari negara Rusia. Dan yang menariknya bahwa kawasan ini tidak sembarangan orang bisa untuk menikmati fasilitas yang ada di sana. Daerah Parki ataupun Kampung Rusia ini terletak di Tegalalang Ubud, di mana pemerintah secara resmi menutup kawasan ini karena menganggap bahwa Kampung Rusia ataupun Parki Ubud ini tidak memiliki izin operasional membangun di zona terlarang. Ini ditutup pada tanggal 20 Januari 2025, tepatnya hari Senin yang lalu, dan sampai saat ini masih banyak sekali pemirsa yang menyatakan kenapa baru kali ini ditutup. Yes, kabar berita luar biasa baik, karena akhirnya Park Hotel di Ubud yang terkenal sebagai kampung Rusia di Bali itu sudah ditutup. Selama ini ternyata mereka itu bisa beroperasi tanpa ada izin. Kok aneh sekali ya? Kalau Google turis Rusia di Bali, pasti langsung muncul berita-berita yang menunjukkan bagaimana sikap mereka di Bali. Benar-benar bikin onar, mabuk lah, berantem lah, nyuri lah, pokoknya benar-benar resek banget deh. Kampung Rusia ini dibikin oleh foundernya ini, sebetulnya orang Jerman. Dan dia punya satu rencana, punya satu kompleks di mana di sana ada villanya yang mulai harganya sekitar 200 ribuan US dollars, jadi sekitar hampir 4M, sampai 800-900 US dollars. Nah, ini mereka katanya sih tidak menjual kepada orang-orang lokal. Jadi cuma pada orang-orang pilihan yang saya bisa asumsi adalah orang-orang asing tinggal dan beli di lokasi kampung Rusia ini. Tapi anehnya kalau nggak ada izin, kok bisa dapat penghargaan seperti ini ya? Ini perlu diperhatikan, park yang ditutup itu hanya di Ubud, tapi dia juga ada lokasi-lokasi yang lain di Bali. Jadi semoga pemerintah di Bali bisa terus ngecek hal ini, dan semoga hal-hal demikian yang merugikan Bali, merugikan Indonesia, benar-benar harus dibasmi. Kalau kalian happy nggak dengan berita ini? Gue sih happy banget. Dari dulu sudah saya sendiri juga menyampaikan, artinya lihatlah mekanisme untuk bangun suatu usaha apa sudah benar seperti itu. Kenyataannya kan akhirnya sekarang diketahui ini tidak punya izin. Bagaimana NIB nomor induk berusaha itu sebagai rujukan, padahal di bawahnya itu kan banyak harus dilengkapi, termasuk adalah daripada kelayakan lingkungannya. Nah, ini kan banyak yang tidak dipenuhi, sehingga ya akhirnya ditutup. Memang harus begitu, pemerintah harus berani ketat demikian. Kita susah bersaing dengan pengusaha, apalagi pengusaha luar, yang tidak mengikuti peraturan kita. Kita berusaha tertib, orang luar yang datang meski berusaha tidak mengikuti peraturan. Kalah bersaing kita, sudah kalah pasar, mereka bisa akses langsung marketnya mereka ke negara mereka masing-masing. Kemudian kita juga salah dari segi kewajiban bayar pajak-pajak dan sebagainya. Ya, Wakil Gubernur Bali menyebut ada indikasi memang kampung di Bali yang seolah-olah dikuasai oleh WNA tertentu. Keberadaan kampung ini dinilai tertutup dan eksklusif. Masyarakat pun memberikan tanggapan beragam terkait dengan hal ini. Di FYP lu semuanya sempat lewat nggak sih tentang postingan ini? Bali sedang dijajah. Di postingan ini tuh ditulis sama Mbak Wanda Ponika yang ini, halo Mbak, salam kenal. Jadi di tulisan tersebut tuh intinya adalah menceritakan tentang kegiatan bule-bule yang tinggal di Bali itu tuh yang suka sembarangan. Mereka suka melakukan tindakan kekerasan, suka kencing sembarangan di tempat-tempat suci yang ada di Bali. Pokoknya macam-macam lah. Dan lebih parahnya lagi adalah ternyata di Bali itu tuh sekarang muncul lagi yang namanya Kampung Moskow. Dan posisi Kampung Moskow itu tuh terletak di Pulau Bali yang isinya semuanya tinggal warga negara asing yang kerja di sana. Lu bayangin. Terus setelah gue baca-baca tulisannya ya, si bule-bule ini tuh ya, dia tuh bekerja yang harusnya tuh pekerjaan itu tuh diambil oleh warga lokal sana. Ya emang sih ini baru tulisan, tapi at least kalau menurut gue pemerintah sudah mulai harus gercep sih melirik tentang permasalahan ini, ya nggak sih? Ini gue pengen nambahin lagi ya tentang pengalaman gue yang baru seminggu lalu balik dari Bali. Gue yang sering bolak-balik ke Bali tuh juga makin kesini makin ngerasain gitu loh, kayak orang lokal yang di Bali pun juga lama-lama makin tunduk nih sama bule yang tinggalnya di Bali. Gak semua orang lokal ya, catat ya, gak semua orang lokal di Bali, tapi mungkin beberapa orang
lokal yang kerja sama bule-bule yang punya bisnis di Bali gitu kali ya. Ini pengalaman gue ya, gue pernah masuk ke salah satu bar yang ada di Bali. Ini bar terkenal banget sampai orang ngantri di sana, tau nggak? Gue ngeliat ya beberapa kali ya, nggak hanya sekali dua kali, tapi beberapa kali ketika gue datang ke Bali, gue mampir ke sana, itu tuh perlakuan security di sana tuh nggak mengenakan buat orang lokal. Kejadian yang pertama ya, gue sama teman-teman gue udah ngantri nih kan untuk masuk ke bar itu, ternyata nggak boleh masuk karena teman gue pakai sendal. Tapi ada beberapa bule yang ikut ngantri di belakang kita, mereka juga pakai sendal, mereka boleh masuk sama security-nya. Aneh kan? Dan ini kejadian kedua ya di bar tersebut, kita orang lokal udah ngantri, kita disuruh lewat jalur atas naik tangga buat bayar di sana. Sedangkan yang bule-bule disuruh lewat jalur bawah. Gue nggak ngerti tuh kenapa dibedain antara yang lokal sama yang bule. Dan gue berjanji sama diri gue nggak akan lagi gue mampir ke bar itu ya, walaupun lu sehits apa, sengantri apa, gue nggak peduli, karena security-nya itu tuh membedakan antara turis lokal sama mancanegara. Yes, gue tahu kalau ada yang tanya ya security-nya kan menjalankan tugas. Iya, gue nggak masalah sama security-nya karena gue tahu dia menjalankan tugas. Tapi pertanyaannya sama ownernya, kenapa lu bedain turis lokal sama turis mancanegara? Pernah ngerasain nggak pergi ke sebuah tempat yang banyak turisnya, kemudian kita melihat adanya perbedaan servis kepada turis bule versus turis lokal? Sebenarnya kenapa ya? Misalnya kayak kita makan di restoran, kan baik turis lokal maupun turis bule itu bayarnya sama-sama aja gitu kan, harga menunya kan nggak berubah. Tapi kenapa gue sering mendapati bahwa seperti waitress atau waitersnya itu lebih ramah kepada orang turis-turis bule, atau mungkin servisnya bahkan jauh lebih baik gitu ya dibandingkan ke turis lokal. Kemarin gue lagi pergi ke sebuah restoran gitu ya, gue pesan makanan, kemudian gue merasakan adanya perbedaan servis dari servis yang diberikan kepada bule di meja sebelah gue dan servis yang diberikan kepada gue dan teman gue di meja kita. Yang menariknya adalah gue saat itu tidak pergi ke restoran yang terkenal murah, tapi restoran yang sebenarnya punya ambience tuh elevated lah, lumayan kayak pengen menarik certain type of people, restoran yang punya menu brunch. Nah terus habis itu gue dan temen gue makan brunch lah di situ. Kemudian kita minta bill-nya pada saat udah selesai. Nah waitress kemudian datang dan ngasih secari kertas bill dan digeletakin aja gitu ke atas meja. Habis itu bilang, bayarnya langsung di kasir ya mbak. Which is gue gak ada masalah untuk jalan ke kasir dan untuk bayar di kasir. Tapi yang menarik, meja di sebelah kita itu adalah mejanya bule gitu ya. Ada bule dan satu grup bule lah gitu. Nah kemudian pada saat mereka minta bill, mesin edisinya dibawain ke meja dan bener-bener dilayanin untuk pembayaran. Yang kemudian bikin gue bingung, kok kalau gue cuma dikasih secari kertas yang bahkan nggak pakai tempat bill yang proper gitu ya, kan biasanya suka pakai tempat bill yang proper gitu untuk ngasih billnya. Nah ini tuh bener-bener kayak ya udah secari kertas itu digeletakin di atas meja, terus bilang kayak oh ya mbak bayarnya langsung di kasir. And then I was like, oh okay, that's interesting gitu kan, apakah ada sesuatu yang berbeda atau apa? Tapi gue nggak mau susun dulu, gue tetap jalan ke kasir dan kemudian gue nanya, mbak saya mau tanya deh, emang apa ya bedanya bayar billnya di kasir sama bayar billnya di meja? Karena meja sebelah saya itu mesin edisinya dibawain dan bisa bayar langsung di meja. Kenapa kalau saya malah disuruh jalan ke kasir dan kenapa billnya cuma digeletakin doang di atas meja? Apakah sebenarnya kita bisa bayar bill di meja atau memang kita harus jalan ke kasir? Kemudian kasirnya bilang, oh sebenarnya bisa sih bu, mesin edisinya dibawain ke table. And I was like, okay, that's interesting. Berarti waitress yang barusan emang ngebeda-bedain gue aja sama meja sebelah yang isinya grup bule atau gimana ya? Siapa di sini yang baru ngeh kalau ada satu kampung, tapi kampungnya elit, sumpah kampung ini elit di Ubud, isinya bule semua ya, udah ditutup teman-teman. Aku mau spill pertama kalinya di TikTok ini ya. 2022 September aku pertama kali buka TikTok ya. Kebanyakan ngomongin gaya hidup sih di Bali dan juga di Jakarta, Surabaya kayak gitu. Tapi di band gue nggak tahu kenapa, dan ada orang-orang yang bilang sama aku itu konten sensitif kak, rasis begini begitu. Tapi yang jelas kalau kamu pengen tahu basar-basar dari Rusia, Ukraine itu kan bikin rusuh gitu nggak sih? Itu ternyata kebanyakan mereka tuh nomadnya di Bali teman-teman. Mereka memilih Ubud karena lebih tenang dan jauh dari yang namanya party-party kayak di Canggu atau kayak di Kuta seperti itu ya. Nah ini namanya Park Ubud. Aku pernah kesini ya 2022 ya. Jadi Park Ubud ini kalau kalian lihat di jalan Ubud, salah satu gang gitu ya, itu kecil gangnya teman-teman. Begitu kalian masuk ya, itu kayak satu komplek gede banget
dan banyak villa, ada satu hall gede kayak ruang main building yang gede kayak gitu. Nah, main building gede itu ada restoran, ada tempat yoga, ada ruang-ruang pertemuan seperti itu. Kamu tahu nggak sih yang aneh, berkali-kali aku kesana kan emang dibolehin sih makan, minum gitu ya, tapi ada satu tempat yang tertutup teman-teman. Dan karena aku ngerasa diri aku saat itu Asia sendiri, yang Asia lainnya adalah pekerja-pekerja di sana teman-teman. Dan tahu nggak sih, karena di sana itu mereka pakai bahasa apa? Pakai bahasa Rusia guys. Percaya atau enggak, orang Ukraine dan Rusia tuh kalau di negara sana kan berantem gitu nggak sih, berperang. Tapi kalau di Bali mereka itu damai-damai aja. Teman-teman, bahkan bani-baninya yang namanya buka bisnis ilegal ya. Setahu aku mereka ini jual beli tanah villa gitu, yang mayoritas adalah orang-orang yang diperbolehkan adalah Kaukasian alias kulit putih yang bahasanya pakai bahasa-bahasa Rusia seperti itu ya. Kalau bule-bule cowok mau Rusia, mau Jerman, mau manapun kan nggak kelihatan ya. Begitu mereka ngomong, oh mereka ini bukan orang bule barat tapi bule timur gitu ya. Kalau bule Rusianya kelihatan sih teman-teman, aku bisa bedain cewek bule Rusia sama cewek bule dari negara lain kayak gitu. Kenapa? Karena pada waktu aku di Ubud itu berteman sama seorang bule tukang tarot teman-teman, tapi dia baik gitu ya guys. Jadi aku aja kayak disuruh sama dia nggak usah bayar kalau tarot, dan gue temenin dia jalan-jalan ke seluruh Bali ya teman-teman ya, karena dia nggak bisa motoran ya. Kita ke Pak Ubud, dia tuh kayak ngerasa nggak apa ya, kayak nggak merasa settle di sini. Gue nggak tahu apakah orang Amerika tuh ada kebencian khusus sama orang bule Rusia, sama-sama orang bulenya ya, tapi dia tuh ngerasa di sini energinya tuh nggak enak. Ya aku bilang ya udah gue nurutin aja, tapi kan aku kan suka foto-foto kan, makanya aku suka foto di Pak Ubud kayak gitu. Ada satu tradisi orang bule ya, dibandingkan sama orang Asia lainnya terutama Korea, Cina, Jepang, itu adalah ngasih tips teman-teman, dan tipsnya tuh gede-gede, 500.000 bahkan 1 jutaan ya. Asal kamu tahu aja, itulah yang membuat orang-orang lokal itu lengah dengan keramahan orang bule, ke apa ya, kayak mereka kelihatan makmur, padahal sebenarnya orang-orang bule kalau mereka pindah ke Ubud itu dalam keadaan broke teman-teman, alias negaranya mungkin ada konflik atau dia tuh ya jatuh kismin ya guys ya. Soalnya bulenya tuh kayak John Hardy atau yang punya Four Ocean itu, atau yang bikin kacang buat smoothies itu, sama bikin Sensasia Botanica kan memang sudah ada lisensi, dia pernah sekolah bikin gitu di Bali ya. Ya tentu aja diterima sama masyarakat lokal nggak sih, dan ada pengaruhnya sama Bali.